Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dalam Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Saudara, selamat ibadah Jumat Agung, dan hari ini kita mau diberkati dengan 7 perkataan salib. 7 perkataan Yesus di kayu salib. Saudara, kita belajar perkataan-perkataan Yesus ini adalah perkataan-perkataan yang sangat-sangat penting. Kalau Bapak Ibu diizinkan 5 menit berkata-kata sebelum meninggal dunia, kata-kata apa yang akan saudara ucapkan kepada anak-anakmu? Saya percaya kata-kata yang sangat penting. Yang sangat penting. Ada saya tahu cerita nyata. Ya, bapak saya sendiri. Ketika tahun 86 di bulan Februari, kematian itu ya tak kenapa ya selalu ingat kita bulan, bahkan tanggal, tahun. Karena kematian itu sesuatu yang cukup sangat menyedihkan. Opung saya itu meninggal di Januari tanggal 26. Bapak saya 26 Februari 86. Jadi beda sebulan. Tanggalnya sama, tahunnya sama, hanya beda bulan. Kata-kata orang, ini kata orang ya, bapakmu itu dijemput mamanya. Nah, saya percaya itu waktu Tuhan, bukan karena dijemput. Memang bapak saya ini selama meninggal mamanya, teringat-ingat dia malam. Selalu dia bilang, Inong, Inong. Nah, gak tahu juga lah ini ya, cerita-cerita agak misteri ya. Dia selalu bilang, Inong, Inong, Tarinong. Selalu ingat mamanya. Gak lama lagi, tanpa sakit, ada sakit. Hanya serangan jantung. Dia pulang dari pesta, kemudian dia masukkan mobil di garasi. Dia panggil kami semua, dia bilang, aku sesak, perasaanku sudah mau mati. Kumpulkan dulu semua anak-anak. Panggil dulu pendeta atau sintua. Supaya sempat perjamuan kudus. Padahal usianya baru 50. Gemuk dan perokok. Jadi saudara juga yang sudah gemuk perokok, kalau bisa stopkan rokoknya, gemuknya dikurangi. Nah saudara, singkat cerita dia ingat pesan, saya ingat memberikan pesan dia. Mukanya sudah mulai sesak, udah masih ngomong. Kau, Samson, lihat adik-adikmu ini ya, jaga. Makanya abang saya itu waktu meninggal bapak saya nangis sekali dia. Sebenarnya kami sangat sedih. Karena memang sebelum dia meninggal kami itu jahat. Bapak saya ini di Angkatan Darat sipilnya, mama saya polisi. Jadi berapa bulan sebelumnya itu dia mendapati kami main judi. Dia pukul. Yang lucunya waktu dia pukul yang pingsan dia. Seorang bapak mukul anak itu gak tega. Dengan kopelnya. Pulang dari dinas kemudian dia pukul, dia pingsan. Dan gak lama lagi, berapa bulan kemudian dia meninggal. Jadi banyak orang bilang karena jahat kalian itulah bapakmu meninggal. Tapi entah kenapa memang bapak saya ini selalu panggil saya Nom Hansen. Padahal saya jahat. Ini pelajaran penting ya sama kita orang tua. Kalau anakmu jahat jangan panggil preman. Ini ada mama yang kurang kerjaan. Anaknya namanya baik, namanya si Daud. Preman sini kok, preman jangan. Nanti anakmu jadi preman. Panggil dia kayak bapakku ini. Manggil aku udah jahat tapi panggilnya aku no mention sini kau. Apa pula no mention. Orang main judi, orang jahat, suka bohongi dia. Gak patuh sama dia. No mention sini kau. Betul, saya jadi seperti no mention. Pemberita Injil ke Samosir, ke Nias, ke berbagai daerah. Perkataan itu berkuasa. Dan saya masih ingat amanahnya itu. Dia bilang baik-baik. Ya. Yang gak tahan saya ingat. Dia bilang sama mama saya. Aku mau pergi. Jaga anak-anak ini. Mama saya sanggup. Dia berpikir.
Gimana kau besarkan orang ini? Jangan gitu kau. Sehat. Dibawa ke jalan ke Siantar karena kami perdagangan. Hanya 5 menit di mobil dia. Menghembuskan napas terakhir. Tapi saya yakin dari sorga dia melihat anaknya itu jadi pendeta. Dia gak melihat saya pendeta. Tapi dari sorga dia melihat saya pendeta. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan. Dia sempat bicara. Saya dengar langsung. Kami kumpul sama adik saya, Pak Marcel, kakak saya, abang saya, mama saya. Dan singkat cerita dipanggil Sintua, dipanggil dokter. Dan 5 menit kemudian dia meninggal dunia. Bagi kita sesuatu yang sangat berat sekali. Orang yang hidup sama kita tiap hari itu tiba-tiba gak ada. Ketika ada mayat, ketika ada jasad, kurang terasa itu. Sesudah dikubur. Yang biasanya kita kok berantem selalu bilang, aku kasih tahu ke bapakku ya. Gak bisa ngomong lagi, dulu bapak saya kan hebat, gemuk, besar. Jadi kalau ada berantem lawan saya kasih tahu bapakku ya, takut. Karena dulu kami saking jahatnya juga kalau nonton bioskop itu gak bayar, sebut nama bapak, masuk. Nonton film India, Mitun, Amitabh Bachchan, Hema Malini. Ya supaya jangan nangis sekali kita. Jadi saya hanya ingat betapa pentingnya amanah terakhir itu. Ini 7 perkataan Yesus penting sekali ya. Jadi saudara-saudara udah boleh juga ngasih amanah. Karena kadang-kadang kita udah waktunya juga mengasih amanah. Kalau udah usia 70 kan kata Mazmur 90 ayat 10, adapun hidup manusia 70. Kalaupun hebat 80 disertai kesukaran. Udah penting juga mulai kasih amanah mulai sekarang. Mana tahu besok gak bangun lagi. Kita gak tahu. Yakobus 4:14 gak seorang pun tahu apa yang terjadi. Hari esok hidup ini seperti uap sebentar kelihatan lalu lenyap. Nah perkataan pertama yang Tuhan Yesus sampaikan di kayu salib adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni. Perkataan yang ketujuh, dia berkata, iya Bapa, ke tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi 1 dengan 7 ada kesamaan. Ya Bapa, ampunilah mereka. 7, ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Nah saudara, yang pertama poin penting pesan Yesus adalah mengampuni. Sangat penting saudara pulang dari Jumat Agung ini mengampuni. Ingat, orang yang rohaninya dewasa diukur dari mengampuni. Itu Matius 5 ayat 44-45. Tanda bahwa engkau adalah anak Bapa, mengampuni musuhmu, memberkati musuhmu. Bukan karena banyak ibadah, tanda dewasa rohani. Bukan karena saya pendeta, gembala, saya dewasa rohani. Tidak. Ketika engkau disakiti, engkau mengampuni, itulah dewasa rohani. Dan orang yang dewasa rohani itu selalu duluan minta maaf. Saya ingat saya dengan istri pernah gak cakapan. Pernah juga sampai bermalam. Saya belum dewasa rohani pada saya gembala. Saya berpikir aku aja yang ngalah, aku aja yang minta maaf. Dia juga berpikir aku aja yang mengalah. Mulai hitung siapa menang dan kalah. Ingat suami istri gak ada menang kalah. Karena suami istri 2 jadi 1. Kalau saya menangkan istri saya menangkan saya. Saya buat dia kalah, saya kalah. Itu yang benar. Sehingga kita harus belajar dewasa rohani, duluan minta maaf. Jangan izinkan diam-diaman terlalu lama, tidak cakapan. Semakin lama iblis semakin menguasai. Lama-lama nanti bisa tempat tidur, lama-lama bisa kamar, lama-lama cerai. Jadi jangan biarkan, Efesus 4 ayat yang ke-27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi ketika engkau gak enakan dengan seseorang, cepat selesaikan sebelum matahari terbenam. Jadi orang yang mengampuni, orang yang rohaninya kuat. Hanya orang kuat yang bisa mengampuni. Kalau engkau bisa mengampuni orang yang menyakitimu, saudara orang kuat.
Bapak Ibu orang kuat. Sesakit apa cerita hidupmu? Saya yakin tidak sebanding sesakit Yesus. Jauh daripada sakit yang kita rasakan. Mungkin sebagian di sini difitnah. Sebagian di sini masalah dibohongi. Sebagian mungkin masalah engkau dipukul atau apapun yang kau rasakan. Siapapun itu, saya percaya Roh Kudus yang memampukan engkau mengampuni. Ingat, tidak ada satupun yang bisa mengampuni tanpa Roh Kudus. Mengampuni itu hanya keputusan saya dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya. Gak ada yang kuat adalah Bapak Ibu. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Siapa? Ya Tuhan, ku tampar pula. Ampunilah diriku. Gak ada yang kuat tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Betul? Gak ada yang kuat balas kejahatan dengan kebaikan. Hanya orang yang dipimpin Roh Kudus. Maka pastikan dalam dirimu engkau dipimpin Roh Kudus supaya engkau bisa mengampuni. Amin saudara. Karena Tuhan bilang kalau engkau tidak mengampuni, Bapa gak mengampuni. Sebagaimana engkau mengampuni sesamamu, begitulah Bapa mengampunimu. Maka doa Bapa kami itu pelan-pelan diucapkan. Ampunilah kami Bapa, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada orang di doa pas kalimat itu diam aja dia. Karena dia gak mengampuni. Saudara, saya mengajak setiap saudara, pastikan engkau pulang ke sorga tanpa benci. Itulah pemenang. Pulang ke rumah Bapa tanpa benci. Pulang ke rumah Bapa dengan engkau mengampuni. Pak, kayak mana kalau aku yang mengulurkan tangan tapi dia gak mau? Urusan dia dengan Tuhan. Urusanmu selesai dengan Tuhan. Saudara, mengampuni. Coba perhatikan dengan keluarga mertua. Mertua CS. Gak akan pernah engkau melawan mertua sendiri. Pasti akan berkomplotan dengan adiknya, dengan abangnya. Karena akan pro. Cepat-cepat berdamai. Mana tahu besok dipanggil Tuhan. Kalau ada waktumu sekarang, cepat-cepat pulang nanti. Pulang nanti langsung telepon. Ada Mama Kristi. Yang di Lagu Boti. Ada Mak Kristi. Selamat Jumat Agung. Maaf ya. Kemarin kita gak enakan. Udah gak apa-apa, aku juga minta maaf. Selesai. Kalau minta maaf itu gak perlu. Ceritanya kayak mana sebenarnya? Gak perlu. Itu yang menggagalkan minta maafnya. Udahlah, kalau minta maaf sederhana aja. Minta maaf selesai, lupakan udah. Jangan ceritanya kayak mana. Sebenarnya maksudku bukan begitu. Salah tafsir kau. Jadi air matamu yang udah keluar masuk lagi. Kan sering sekali malam tahun baru seperti itu kan. Maaf-maafan. Mak mertua yang menantunya juga. Maaf-maafan yang beredar juga air mata udah bengkak-bengkak. Cerita. Kita udah maaf-maafan. Sebenarnya cerita masalah warisan itu kita hanya luruskan aja ya. Air mata yang keluar itu masuk lagi. Langsung gini, iya, teruskan. Kalau sudah mau mengampuni, dengan simpel engkau berkata, maafkan saya. Coba latihan dulu minta maaf kiri kanan, yang kenal ya, maafkan saya. Amin. Berapa banyak di sini yang pernah disakiti? Berapa banyak di sini yang pernah disakiti? Yang gak pernah disakiti maju ke depan. Berarti engkau manusia planet Pluto yang turun ke dunia ini. Berapa banyak yang pernah disakiti? Mau mengampuni? Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni
Yang di sebelahmu itu terlalu banyak mungkin sakit hati, mungkin. Terlalu banyak cerita pahit yang dialami dia. Katakan sama dia, tepuk sebelahmu, katakan, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tepuk-tepuk. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bilang sebelahnya, ampuni saja. Ya, ampuni saja. Ingat, sakit hati itu racun yang mematikan rohanimu. Sakit hati itu merasuk sumsum dan jiwamu yang terdalam. Jangan izinkan si sakit hati itu masuk. Saya bilang namanya si sakit hati. Si sakit hati itu tidak boleh masuk kalau enggak kuizinkan. Karena kau izinkannya, maka dia masuk. Maka saya tidak mau mengizinkan si sakit hati itu masuk. Cerita boleh banyak yang melukai kita. Tapi ketika si sakit hati itu, tok, tok, tok. Siapa? Pencabut nyawa, Martin. Tok, tok, tok. Si sakit hati mau masuk, oh no way. Ini bait Allah. Firman Allah berkata, ampunilah musuhmu. Ingat, Ibrani 12 ayat 15. Orang yang punya akar pahit akan jatuh dalam dosa kecemaran. Kalau ada akar pahit di hatimu, maka engkau mudah jatuh perzinahan, mudah jatuh percabulan, mudah jatuh perselingkuhan. Akar pahit itu adalah sakit hati yang menumpuk. Itu akar. Jadi sakit hatinya tidak diselesaikan cepat, mengakar dalam hatinya. Jadi akar pahit. Lihat mukanya pun pahit. Senyumnya pun pahit. Cobalah, pernah gak? Jujur aja, saya pernah loh. Lagi gak enaknya hatiku sama dia sebenarnya. Tapi waktu itu, bukan sama dia, sama dia juga pernah, Ini maksudku lagi yang di otakku sekarang ini, ya jujur aja pernah gak enak hatiku sama dia. Sama ini juga pernah hatiku gak enak. Pernah namanya berkeluarga ya, gak ada yang enak-enak semua, jujur aja lah. Sama ini pasti yang di otakku dengan seseorang. Seorang yang dekat dengan saya tapi memang lagi gak enak gitu. Dipaksa senyum. Siapa yang di sini pernah senyumnya terpaksa? Ingat Ibrani 12 ayat 9. Kasih tidak berpura-pura. Ya, tapi saya dipaksa senyum. Iya. Inilah, kalau ibu-ibu walaupun pakai salon, jalur lambat, jalur cepat, jalur ini, entah apa aja pun kau buat, kalau hatimu tidak kau saloni, senyummu itu jelek. Karena senyum yang terbaik, senyum tanpa sakit hati. Senyum yang terindah, senyum yang tulus. Bukan senyum drama-dramaan. Maka kalau bilang, waduh kita senyum, ya shalom, shalom, shalom Eda. Dalam hatinya, mati mau. Shalom, shalom, bayar utangmu. Gayamu banyak kali. Kurang ajar katanya. Ada orang yang bersandiwara. Ingat, kalau hatimu tidak enak, tubuhmu nggak bisa bohong. Tubuhmu nggak bisa bohong. Hatimu nggak enak, matamu nggak bisa bohong, bibirku tidak bisa bohong. Coba tes dulu lah, hatimu nggak enak, paksa senyum. Berat kali. Ya. Mau aku telan aja kau. Kenapa? Hati pusat kehidupan, Amsal 4:23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hatimu gak bisa bohong. Gerak tubuhmu ditentukan hatimu. Tubuhmu ini akan begini enak dengar khotbah karena hatimu enak. Engkau akan damai jumpa orang, makan yang enak karena memang hatimu lagi enak. Kalau hatimu dongkol,
mimikmu, matamu, tubuhmu, postur tubuh akan ditentukan oleh suasana hatimu. Jaga hatimu, jangan izinkan si sakit hati itu masuk. Amin. Karena si sakit hati itu masuk harus izinmu, betul? Kalau ada orang bilang sakit hati aku karena kau izinkan. Kalau tidak kau izinkan dia gak masuk. Saya tidak mau izinkan si sakit hati itu masuk. Sehingga hatiku bebas dari sakit hati. Orang mau bilang jelek saya, orang mau negatif saya, orang mau fitnah saya, orang mau omong apa tentang saya yang buruk. Itu bibirnya, urus bibir masing-masing. Urus bibirku aja payah. Betul enggak? Mengurus mulut kita sendiri aja payah, apalagi mulut orang. Bilang sebelahnya, urus mulut masing-masing. Nggak usah urus mulut orang. Amin. Nggak usah pusing dengan perkataan orang. Stop dengar kata orang. Stop dengar kata orang. Dengarlah kata Tuhan tentang dirimu. Dengarlah kata orang yang mengasihimu. Ya, mau sebaik apa engkau, kalau orang itu udah dongkol, semua yang kau buat negatif. Capek menyenangkan semua orang. Tenangkan Tuhan. Hidupi firman Allah. Yang kedua, saudara, kita belajar kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dia tetap melayani. Dalam keadaan menderita di kayu salib tetap melayani. Saya ketika baca, ketika saya dengar Tuhan tersiksa, begitu menderita tapi tetap melayani. Saudara, seberat apa hidupmu tetap melayani Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ibadah yang biasa kau lakukan jangan tinggalkan. Di Ibrani 10 ayat 24, 25. Jangan tinggalkan sel grup I care. Jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu karena masalahmu. Semakin melayani Tuhan tapi tetap seimbangkan melayani dengan keluarga. Karena orang karismatik ini banyak dikenakan, kau hebat melayani tapi gak damai dengan keluarga mertuamu. Saya tobat. Kalau sekarang keluarga mertuaku menelepon kami utamakan. Sedapat mungkin, kalau dulu tidak, selalu saya bilang, ada khotbah pi, mami gak bisa, ada pelayanan. Sekarang saya bertobat. Kalau saya dipanggil oleh mertua, Pak Pendeta, padahal kan mertua saya Pak Haji. Yang beli jas saya pun 2 dari Pak Haji, saudara. Kami kompak. Pak Pendeta, bisa datang gak malam ini kita makan malam? Besok bisa. Kalau bisa saya cancel. Saya utamakan. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak bisa saya bilang, Pi, saya terlambat, saya pasti datang. Harus punya waktu melayani keluarga mertua. Jangan sibuk di gereja tapi engkau tidak punya waktu dengan keluarga mertua. Dengan keluarga besar. Harus seimbang. Tapi yang saya maksudkan adalah tetap melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Maka dia berkata kepada yang jahat yang di sebelahnya itu. Hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Bersama dengan aku di sorga. Sejahat apapun Tuhan ingin dia selamat. Yang sebelahnya tidak selamat. Karena dia berkata kalau engkau Tuhan, kalau engkau anak Allah, selamatkan kita. Tapi yang sebelahnya tidak. Maka dia berkata, hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, di sorga. Tuhan menyelamatkan orang seketika bisa. Jadi jangan hakimi orang. Sejahat apapun orang, Tuhan bisa selamatkan. Lukas 5 ayat 32. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Aku datang bukan untuk mencari orang benar. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Tidak ada kejahatan yang tidak diampuni Tuhan. Sedosa apa engkau, sejahat apa engkau. Saya percaya untuk itulah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk itulah dia mau menebus supaya engkau diselamatkan. Oleh karena kasihnya yang besar. Bukan kasih yang besar, dia adalah kasih. Itu lebih tepat. Kalau kasihnya besar seolah-olah hanya ukuran. Tapi dia adalah kasih. Mengasihimu tanpa syarat. Mengasihimu dengan rela mengorbankan nyawanya. Dia rela mati di kayu salib. Kasihnya bukan teori, kasihnya perbuatan. Kasih yang terbesar memberikan nyawanya. Makanya suami mengasihi istri adalah seperti Yesus mengasihi jemaat, rela memberikan nyawanya. Kalau engkau benar-benar pengikut Kristus, suami-suami, kasihi istrimu sampai rela memberi nyawa. Karena itulah kata Kristus dalam hukum pernikahan. Kristus itu digambarkan di laki-laki, suami, dan jemaat menggambarkan istri. Makanya suami yang mengasihi istri
adalah seperti Kristus mengasihi jemaat, rela mati. Saya rela memberi nyawa saya untuk istri saya. Kenapa? Karena memang itu hukumnya. Makanya anak-anak gadis, cari anak-anak Tuhan yang takut Tuhan. Jangan sampai kau dapat yang rela mengambil nyawamu. Terbalik. Ada suami yang rela mengambil nyawa istrinya. Yalah, kalau dia selingkuh, ngambil nyawa itu. Berapa banyak istri-istri ketika suaminya ketahuan selingkuh, seperti mati kurasa Pak Pendeta. Lebih baik mati aku Pak Pendeta, mati aku Pak Pendeta. Malu di adat, malu di marga, malu di sini, malu Pak. Sampai detik ini konseling ke saya. Di manalah muka ini kuletakkan Pak Pendeta, tolong aku. Kami tokoh agama, kami tokoh di adat. Udah gak tahu lagi aku Pak Pendeta. Karena banyak orang kan hidup kena apa kata orang. Saya bilang, Bu, hadapi. Jangan hidup apa kata orang. Terima tantanganmu. Kasihi dirimu. Jangan kau izinkan iblis mengambil nyawamu. Ingat ya, semua masalah yang kau alami, ujung-ujungnya nyawamu mau diambil. Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang ingin mencuri nyawamu, membunuh nyawamu, membinasakan nyawamu dan keluargamu. Pesanku sama ibu itu, ibu bangkit, selamatkan nyawamu. Gak sanggup lagi Pak Pendeta, kuat dalam Tuhan ibu, hadapi. Anakmu 4 orang, besarkan. Serahkan dia sama Tuhan. Ibu udah terlalu lama menangis saya layani. Terlalu lama ibu menderita berduka. Waktunya engkau harus cuci muka. Seperti Daud ketika anak hasil perselingkuhannya dengan Batseba meninggal di usia 7 hari. Dia cuci muka. Dan dia siapkan dirinya menatap masa depannya. Jangan dalam duka terus ibu dan bapak. Apapun masalahmu. Tidak ada masalah yang abadi. Kasih Tuhan yang abadi. Engkau tidak bisa mengendalikan maka doamu. Tuhan mampukan aku menerima apa yang tidak dapat kuubah. Mampukan aku mengubah apa yang dapat kuubah. Aku tidak bisa mengubah istriku. Aku tidak bisa mengubah anakku. Mau kupaksa apapun dia gak bisa kuubah. Tapi aku bisa mengubah hidupku. Maka perubahan dimulai dari aku. Maka selalu prinsipku dimulai dari saya. Bagaimanapun keluargaku, bagaimanapun rumah tanggaku, pernikahanku, dimulai dari saya berubah. Kalau dimulai dari saya berubah, saya pasti lihat istriku akan berubah. Anak-anakku Hani dan Jenny berubah. Cucuku akan berubah, menantu-menantuku juga akan berubah. Yang membuat pertengkaran suami istri karena menuntut orang lain berubah. Egois, merasa lebih baik, lebih benar. Kalau engkau bertengkar karena kau egois. Orang rendah hati gak ada bertengkar. Bahkan kalau engkau meledak-ledak marah karena kau sombong. Kalau gak karena sombong, karena luka masa lalu belum beres. Bereskan hatimu. Life is too short. Hidup ini sangat singkat. Tetap melayani dalam masa kesukaran apapun. Dimanapun engkau berada, jangan mengasihani dirimu. Ada banyak orang ketika punya banyak masalah, mengasihani dirinya. Jangan. Punya spirit pemenang. Victory mentality. Bukan victim mentality. Mengasihani diri sendiri. Kasihan kali hidupku ya, hancur kali hidupku ya, matilah aku ya, sial kalilah aku ya, jumpa suami begini ya Allah ya Tuhan. Kok bisalah dapatku seperti ini. Sebenarnya waktu pacaran tereliminasinya kawan ini. Tapi karena inilah mamaku suka kali sama kawan ini. Ya Tuhan, mamanya udah meninggal, gak lihat lagi. Itulah Tuhan. Dengar baik. Mentalmu, mental mengasihani dirimu sendiri. Victim mentality. Harusnya victory mentality. Engkau berkata, bersama Allah aku cakap menanggung segala sesuatu. Aku percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Aku percaya tidak ada persoalan yang melebihi kekuatanku. Aku percaya aku tampil Roma 8:37 lebih daripada pemenang. Amin. Sehingga saudara juga gak perlu mengasihani dirimu sendiri. Udah cukup air matamu untuk masalahmu itu. Yang terlalu lama nangis. Bilang sebelahnya, yang terlalu lama nangis. Bengkak matamu nanti. Ya, boleh nangis tapi udah takar-takar lah ya. 1 tetes, 2 tetes. Ini enggak terus. Sampai makan pangsit pun nangis lagi dia. Ngapa? Nangismu itu mengubah pangsit jadi bengkak. Udahlah, jangan duka terus ya. Hari ini pun Tuhan bukan lagi mati ya. Ini memperingati ya.
Karena kulihat sepertinya kan ada datang sedang melayat bawa ulos ke gereja. Isa na mate, katanya. Nama mati dia Yesus, katanya. Yang matinya Yesus, katanya. Melayat, oi, katanya. Yesus sudah mati, katanya. Yesus sudah bangkit. Eda, amin eda. Yesus sudah bangkit. Bilang Yesus sudah bangkit. Ini hanya peringatan. Ini enggak sedih-sedih ke gereja. Melayat yang mati. Lihat tadi jalannya semua sedih-sedih. Semua gini-gini mau kok. Dia sudah hidup. Amin. Ini hanya peringatan. Kalaupun engkau pakai baju hitam, enggak apa-apalah. Yang penting hatimu putih. Itu apa bajumu hitam? Hatimu hitam. Lebih penting hatimu. Yang ketiga saudara, kepedulian. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yohanes 19:26-27. Saudara, kepedulian Yesus kepada Ibunda Maria di kayu salib. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, inilah ibumu. Di detik-detik dia mau meninggalkan dunia, dia punya hati humanis, kasih. Dia peduli kepada ibunya. Siapalah yang merawat mamaku ini? Dia masih memikirkan mamanya. Mak, ini anakmu, Mak. Nak, ini mamamu. Rawat. Ada orang tidak merawat mertuanya, tapi sibuk di gereja. Ini orang yang salah. Salah prioritas. Apa engkau sibuk di gereja? Mertuamu sakit tidak kau rawat. Ketika engkau merawat orang sakit, engkau merawat Yesus. Yesus itu bukan lagi seperti yang mau kita bayang-bayangkan. Yesus itu orang sakit, itulah Yesus. Orang susah, orang di penjara, itulah gambaran Yesus. Sehingga saudara punya kepedulian. Lihat, pesanku samamu, lebih baik kurangi pelayananmu di gereja. Seimbangkan dengan mertuamu. Mertuamu akan terkesan. Tapi Pak Pendeta, dia terlalu benci sama aku, Pak Pendeta. Dia tahu aja namaku datang, udah langsung jantungnya bengkak. Ngeri kali namamu itu pembuat bengkak jantung. Pokoknya dia jijik kali sama aku. Gak suka dia sama aku, semua sekeluarga itu. Ingat, singa mau kasih makan tiap hari akan baik. Kira-kira mertuamu lebih parah daripada singa? Betul, singa dikasih makan tiap hari baik gak dia? Tiap hari dia kasih makan, tiap hari kasih makan. Singanya baik. Mertuamu kalau terus berbuat baik, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan berhenti berbuat baik. Terus sakit dia rawat. Walaupun dia bilang, oh sana kok, ya gak apa-apa mak, aku sini aja mak. Lama-lama hatinya luluh. Tidak ada orang sakit yang gak kepingin dirawat. Orang sakit akan rindu dirawat. Diperhatikan, bawa makanan. Lupakan cerita masa lalu yang ada peperangan, mungkin pertengkaran kalian. Lupakan itu semua, balas dengan kebaikan. Terus aja berbuat baik. Terus kau di samping dia, ya mak, ada yang bisa kubantu mak. Jam 2 pagi kau masih gini-gini. Dia akan nangis lihat kau. Ada loh kisah nyata begitu. Akhirnya, ini kesaksian nama saya. Akhirnya mertuanya meninggal. Sebelum meninggal dia bilang, betul, kaulah yang mengasihi aku. Maafkan mama, salah sangka sama. Karena kau selama ini menjaga aku. Terima kasih. Sampai dikasih mas. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Edamu mungkin benci kali sama ipar perempuan. Kalahkan dengan kebaikan. Tulus ya. Terus gak ada itu. Pasti kalah kejahatan. Tapi kalau engkau bilang, gak ada gunanya berbuat baik.
Gak ada gunanya aku berbuat baik sama istriku, sama suamiku, sama keluarga mertuaku. Udah capek. Tidak. Galatia bilang, pasal 6, jangan cemu-cemu berbuat baik. Bilang sebelahnya, terus berbuat baik. Amin. Itu anak Tuhan. Roma 12 katakan. Ayat 21. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Peduli. Amin saudara. Peduli. Peduli juga dengan lingkunganmu yang gak makan, gak minum. Peduli. Kasih mereka makan dan minum. Peduli juga sama adik, anak abang, anak adikmu. Yang mungkin gak bisa sekolah. Gak bisa beli makanan. Peduli. Jangan egois, ingat ya, Yakobus 3:16. Akar kejahatan itu 2, mementingkan diri sendiri dan iri hati. Buang dalam dirimu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yang keempat, mencari Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Dia berkata, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Di saat itu Bapa bukan meninggalkan dia. Sebenarnya Bapa hanya berpaling sesaat karena dia tidak sanggup, hatinya hancur hati melihat putra tunggalnya mati di kayu salib, menanggung dosa manusia. Dia jadi kutuk supaya kita jadi berkat. Dia menjadi sakit supaya kita sembuh. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh kasih karunia-Nya. Dia mati supaya kita hidup. Yang harusnya kita yang mati di kayu salib. Yang harusnya kita yang menanggung salib itu. Itulah kasihnya, substitusi, pergantian posisi. Harusnya engkau dan aku yang di kayu salib itu. Maka Roma 8 ayat 31 berkata, kalau dia sudah memberikan anak tunggalnya, ayat 32. Masa yang lain engkau tidak ditolongnya? Karena anak tunggalnya, anak yang paling disayanginya, diberikannya kepada kita. Masa masalah keuanganmu gak dibantu, kesehatanmu, pekerjaanmu. Tuhan akan bantu sesuai dengan kasih karunia-Nya. Tapi berdoa bukan dengan memaksa kehendak. Selalu berkata doa Getsemani, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa. Enggak semua keinginan doamu dijawab Tuhan. Kalau enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhanlah yang paling baik samamu. Jangan kecewa kalau ada doa-doamu enggak dijawab. Karena Tuhan ingin membuat engkau ada yang lebih baik sama engkau. Amin. Ya mana tahu engkau sakit hati dengan si Charles karena kau diputuskan. Udah 5 tahun pacaran dengan si Charles. Udah banyak kali kado ulang tahunmu sama dia. Udah kau investasi banyak uang sama dia. Ingat, akan datang si Poltak yang terang terus. Amin saudara. Si Charles pergi, si Poltak yang dari Tuhan akan datang bersama dengan engkau. Amin. Jangan kecewa. Ingatlah, yang menikah ini pun bukan pacar pertamanya ini. Banyak ini pacar-pacar yang sudah keberapa, yang silih berganti. Tapi ternyata dengan si dia dipertemukan Tuhan di Mie Aceh. Nah saudara, saya mau katakan, Yesus punya kerinduan tetap bersekutu dengan Bapa. Eli, Eli lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapa tidak meninggalkan dia, hanya berpaling sesaat. Ketika kematian darah itu harus dicurahkan sama dia. Hati Bapa sampai sama dia. Dia ingin bersekutu terus. Doa Daud, jangan ambil rohmu daripadaku. Satu yang diinginkan oleh saya juga, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud tidak berdoa, luaskan kerajaanku, banyakkan hartaku. Tidak. Satu yang kuminta Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Amin. Punyalah kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian tambahkan padamu. Bangun pagi baca Alkitab, berdoa. Ingat, kalau engkau mendahulukan Tuhan, Tuhan mendahulukan engkau. Saingan Tuhan itu adalah uang. Di Alkitab satu-satunya pembanding Tuhan, uang. Apa yang pertama kau cari ketika engkau bangun? Uang, itulah berhalamu. Gadget itulah berhalamu. Bahkan orang bisa dengar khotbah, Facebook, Instagram, WA, karena itu berhalam. Penyakit manusia sekarang Pak, penyakit gak bisa lurus matanya begini. Lihatlah anak-anak muda di mana-mana selalu gak bisa lagi kayak gini lurus. Gak lama, gak tahan pokoknya. Generasi sekarang ini gak bisa gini lurus. Kayak ada gravitasi. Apalagi sudah lihat ke atas, gak sanggup dia. Karena di sana gak ada gadget.
Penyakit jiwa itu. Sambil menyeberangkan jalan pun, tabrakan. Yalah, suami istri dan anak juga penyakit jiwa semua. Banyak sekarang keluarga sakit jiwa. Mau makan aja kan harusnya berdoa dulu. Enggak, ini foto dulu. Oke lah. Foto dulu, pause sebelum dimakan. Pokoknya sesudah keluar juga pause, betul nggak saudara? Foto sesudah Setelah itu habis makan di meja makan nampaknya family time. Tapi semuanya mau bilang tambah pun sama pasangannya. Mama tambah enggak? Aku enggak. Penyakit jiwa loh. Jangan kau menikah dengan penyakit jiwa. Ingat, sakit jiwa. Orang baik-baik pasangannya ngomong bukan lagi lihat pasangan. Ini sakit jiwa ini banyak manusia. Di sini enggak ada. Enggak ada ngaku. Saudara, saya mengajak sama saudara. Cari Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan mau mencari gadget dulu langsung WA, Facebook segala macam. Ini enggak, udah tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi. Scroll semua. Makin tambahlah iri hatimu. Aduh Tuhan, orang itu udah ke Bali, kami masih Bali G. Tuhan, beda. Dengar baik, saya mau katakan jangan. Cari Tuhan dulu. Amin saudara. Kalau engkau menghargai salib, mulai besok cari Tuhan. Atau mulai hari ini. Cari Tuhan bukan karena lama doa, bukan karena baca-baca ayat. Atau kupe. Sebentar pun, tapi bersyukur, terima kasih aku masih hidup. Terima kasih aku masih sehat. Terima kasih istriku masih hidup. Walaupun jenisnya merepet terus, terima kasih. Karena repetannya itulah Tuhan, jantungku makin normal, terima kasih. Adrenalin semakin memacu dalam diriku. Terima kasih, banyak bersyukur sama Tuhan. Yang kelima, Yesus berkata, aku haus. Pengakuan Yesus sebagai manusia, dia merasa haus. Dia keterbukaan, jujur. Dia butuh air. Karena mulai dari jam malam dia ditangkap. Katakanlah ditangkap jam 2, jam 3 pagi. Karena Simon Petrus menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Katakan ayam berkokok jam 4. Mungkin jam 1, jam 2 dia ditangkap. Pagi. Sebelumnya dia perjamuan Paskah terakhir. Kemudian dia ditangkap oleh tentara Romawi. Dan ciuman maut oleh Yudas Iskariot. Kemudian dia tidak makan lagi, dia tidak minum lagi. Mulai dari semalam sampai dia mencurahkan darahnya. Disalib jam 9 sampai jam 3. Ini sekarang jam 12. Jam 12 tepat, jam 12 terjadi kegelapan sampai jam 3. Jam 12 sampai jam 3 terjadi gempa. Terjadi kegelapan. Orang mulai percaya benar dia anak Allah. Benar dia Allah yang hidup. Saudara, Yesus itu bukan gerhana matahari. Gerhana matahari hanya sebentar. Ini 3 jam. Membuktikan dia Allah yang hidup saudara. Dia berkata aku haus. Ada tentara Romawi yang membawa anggur asam. Dikasihkan anggur asam. Dia masih murah hati tentara Romawi ini memberikan anggur asam. Diminumnya sedikit. Dia bisa cukupnya. Seberapa saya gak bisa pastikan. Tapi ada satu orang yang memberi dia empedu dan mur. Yang mengurangi rasa sakit sebagai analgetik. Pengurang rasa sakit seperti Ponstan. Anestesi. Ketika dikasih sama dia nolak. Dia tidak mau. Dia tidak mau mengurangi rasa sakitnya. Engkau juga jangan menolak penderitaanmu. Rangkul penderitaanmu. Peluk penderitaanmu. Terima. Hadapi. Jangan bilang, kutolak. Jangan. Itu ada berkat kebaikan Tuhan di balik penderitaanmu. Jangan mau dikurangi. Hadapi aja. Jangan juga mau minta-minta tambah Tuhan penderitaan. Jangan. Enggak jago itu namanya. Kurang Tuhan, kurang. 10 kilo kurang, 100. Mati Tuhan. Mati kita nanti, jangan. Jangan coba ya Tuhan. Tapi kalau ada engkau punya penderitaan, peluk penderitaan. Rangkul penderitaanmu, terima. Hadapi bersama Tuhan. Gak perlu mengeluh, gak perlu menyalahkan. Buang 2 sifat ini ada di dalam dirimu. Sifat mengeluh dan menyalahkan. Itu membuat engkau tidak diberkati Tuhan. Buang racun itu. Katakan aku bersyukur. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dia haus.
Yang keenam, sudah selesai. Sebelum saya katakan ketika ada berkata, aku haus. Mana tahu kau jumpai orang yang lapar, yang miskin. Pulang dari Jumat Agung ini, kasih makan. Kasih sesuatu. Amin saudara. Kasih kepada mereka. Karena Yesus itu adalah orang yang haus dan orang yang lapar. Murah hati memberi. Murah hati menolong. Yang keenam, sudah selesai. Dia berkata, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Mentalnya mental selesai. Saya ingatkan nama saudara yang menikah. Kalau yang lalu mungkin pernah salah atau gagal. Ini ke depan. Saya ajak yang ada sekarang yang kau sedang menikah. Pesanku samamu kalau engkau menikah. Menikah dengan komitmen sampai selesai. Sampai maut memisahkan. Jangan putus. Makanya pernikahan Kristen, pernikahan didasari komitmen. Setia sampai kematian. Mau bertempur gimana pun. Tanamkan di hatimu. Aku mau selesaikan. Sampai kematian. Itulah komitmenku sama istriku. Kami cukup bertempur banyak. Tapi saya bilang sama Tuhan. Tuhan, aku sudah bersaksi di hadapanmu dan di hadapan jemaat. Aku mau akhiri sampai kematian. Istriku juga demikian. Aku juga sakiti dia. Aku juga melakukan yang salah kepada dia. Dia juga punya komitmen setia sampai kematian. Demikian juga aku mau menjaga anak-anakku sampai kematianku. Mengasuh mereka, mendidik mereka. Jadilah ayah model, ayah teladan, ayah contoh. Banyak anak-anak rusak karena gak punya ayah teladan. Fatherless. Hidupnya tapi gak berfungsi. Sehingga kurang teladan, maka banyak orang gay, homo. Banyak orang LGBT, lesbi. Karena anak-anak tidak punya teladan. Harusnya seorang suami itu penstabil emosi dalam keluarga. Makanya kalau istriku agak nada tinggi, anak-anakku nada tinggi, saya gak mau lagi nada tinggi. Karena saya penstabil emosi. Suhu atmosfer di keluarga aku jaga. Karena perasaan ini kan bisa naik turun. Emosi kan bisa naik turun. Situasi gak enak bisa naik turun. Saya sebagai stabilizer. Karena ada Kristus, saya penstabil. Bapak-bapak jadi penstabil di keluargamu. Karena istrimu itu makhluk halus yang emosional. Yang mudah membakar emosinya hanya gara-gara edanya kurang senyum sedikit. Padahal edanya tuh kolon. Bengkak giginya itu tuh kolon. Pesanku samamu, jadilah orang yang menyelesaikan tugas. Saya pun sebagai gembala, saya mau selesai sampai kematian. Saya tidak mau mantan pendeta. Saya tidak mau mantan gembala. Banyak orang mantan pendeta, mantan pendekar, mantan playboy. Ada di sini mantan playboy? Atau ada di sini playboy cap salib? Di mana-mana dia melayani Tuhan, menabur PHP ke sana. Yang si Esther dibonceng, si Devi dibonceng, si Uci dibonceng, si Helen dibonceng. Semuanya PHP terus, itu playboy cap salib. Saya mau katakan, mantan pendeta tidak baik, mantan preman oke. Mantan pendekar oke. Saya mau setia sampai mati. Sekali jadi pelayan Tuhan, sampai mati melayan Tuhan. Pesanku sama semua pelayan Tuhan di sini, selesaikan pelayananmu sampai terakhir. Yang ketujuh terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan mereka bersatu. Jadi hanya sesaat Bapa memalingkan diri. Setelah itu mereka bersatu kembali. Karena Yesus selalu merindukan Bapanya. Begitulah saya, begitulah dirimu. Selalu merindukan Bapa di sorga. Selalu merindukan doa. Selalu merindukan I-Care Cell Group. Selalu merindukan ibadah minggu. Selalu merindukan bersekutu dengan Tuhan. Seberat apapun masalahmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pertolongan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.